Halo, gue Hari. Sekarang gue di Velovelas. Sekarang khususnya gue ingin membahas wheelset. Nah, kebetulan di sebelah gue ada kawan gue. Mungkin bisa memperkenalkan. Ya, halo, gue Reddy. Mungkin udah beberapa kali lihat di kontennya Velovelas karena gue emang salah satu mekanik di sini juga ya. Dan jadi apa yang mau lu tanya? Nah, gue mau bahas khusus nih terkait wheelset gitu ya. Sebenarnya kan gue termasuk agak awam nih. Sebenarnya tipe-tipe ban yang cocok untuk cyclist pakai, proper dan relevan, terutama untuk daily ataupun Lebih ke jenis-jenisnya ya. iya, Jadi kalau jenis-jenis ban tuh sebenarnya variatif banget sih, ada banyak. relatif. Kalau yang buat daily ya, kita anggapannya dailynya di itu ya, di Jakarta, di jalan aspal, bukan yang daily kerja di gunung gitu kan. Ada kan orang yang daily kerja di gunung. Betul. Kalau buat di Jakarta sendiri nih, buat di aspal, gue lebih menyarankan kita pakai entah itu semi slick, slick, atau enggak inverted Inverted di tiga tipe ini. tiga tipe nih. Terus juga pakainya kita juga ada mengenal kompon ya. Ini kompon tuh kayak lebih kayak bahan karetnya sih. Dan karet, oke. Ya, kalau kita mengenal ada yang hard kompon, Mhm. medium kompon, soft kompon. Mhm. Komponnya jadi bahan karetnya tuh, ya kalau yang apa namanya soft kompon itu dia agak kenyal, Kenyal ya. lebih kenyal, lebih empuk lah. Terus kalau yang medium agak keras, Medium itu agak keras. agak oke. keras, Nah. lebih keras daripada yang empuk ini. Aha. Kalau yang hard ini paling keras. Kalau gue juga lebih nyaranin kita pakai yang hard sih kalau di aspal gitu. Aspal, oke. Kalau Iya. di tanah, Kalau di tanah itu makainya cenderung pakai yang Kenobi. Kenobi Kenobi itu tuh kayak gimana bahan-bahan- tuh dia apa namanya karakteristiknya, apakah lebih banyak kotak-kotaknya gitu Nah, kan? iya, benar. Ban tahu kita ban nyebutnya tahu biasanya. bilangnya kan biasanya. Ya. Lo pakai ban tahu nih gitu kan? Nah, iya, itu Kenobi. Kenobi itu lebih cocok buat off-road karena Oke. yang apa namanya? Yang selaknya banyak tuh. Mhm. Itu kan ibaratnya kalau motif tuh kayak ada sungai-sungainya. Oh iya iya iya. Itu Iya, bahasa benar. sungai ya. Iya benar-benar. Kalau yang Kenobi tuh jarak antar tahunya tuh tahunya ada banyak, ada lebih lebar sungainya gitu. ada jeda-jeda gitu. Jeda-jedanya ya. lebih banyak. Karena mungkin lebih grip kali ya. Iya, Saat soalnya hujan. kalau di medan yang tanah gitu, yang Kenobi kayak gitu bakal lebih grip sama tanahnya Oke. dibanding yang inverted atau yang slick. Karena kalau slick itu emang nggak ada tempat buat apa ya, ngegaruknya. Ngegaruknya. Ngegaruk Oh iya iya, tanahnya. oke. I see. Jadi penting banget ya kita mengetahui ini kira-kira yang sesuai dengan di aspal dan juga di medan yang lain, tanah Iya. dan lain-lain. Berarti kalau gua ambil kesimpulan nih, secara esensialnya ban tuh mempunyai esensi masing-masing. Benar. Tapi balik lagi kadang-kadang ada preferensi si pesepeda tersebut kan ya. Cuman ya balik lagi ke teman-teman ya, ini kan pengetahuannya penting banget nih, gue aja baru tahu gitu. Maksudnya ternyata ban semi slick dan apa namanya inverted gitu ya, Iya. itu punya karakteristik masing-masing. Mm-mm. Sekarang rims ya kan. Oke. Ini kalau pengalaman ya, kita berbicara experience, gue juga berapa kali gonta-ganti rims ya kan. Pertama karena ya balik lagi ada looknya yang gue suka, ada yang gue pikir wah ini kayaknya cocok, ada yang gue pikir wah gue sekali-kali pakai yang agak karbon kayaknya lucu gitu, atau diameternya lebih tebel gitu kan, karena Tinggi gitu ya. iya karena 48 cm. kemakan apa namanya apa secara visual tuh ya, karena kan ada kayak pedal room dan terus tuh kalau ngeliat ih kayak seksi Lucu banget gitu. gitu, tapi kan nggak tahu harian kayak gimana ya gitu ya. Dan artian tapi gue beberapa kali pengalaman gue akhirnya menemukan beberapa sih, maksudnya kayak memakai karbon kayak gimana, memakai yang alloy seperti apa, terus sama apa namanya apa sih namanya? Profil ya. Profilnya. Nah, gitu. Nah kira-kira boleh gak jelasin untuk rims? Kalau masalah bahan sampai saat ini sih gue masih memandang itu Memandang masalah compatibility dan durability tetap. Nah. Ya kan misalkan gue pemakaiannya kasar, cenderungan gue tentu ke rim yang lebih durable, kayak Durable, misalkan ya oke. alloy gitu. Alloy, betul. Ya karbon sebenarnya juga nggak selemah itu ya, cuma memang agak sayang aja Ada, bagi ya. gitu. Nah terus kalau bahas profiling ya, Mhm. profilnya itu, profil makin tinggi Hmm. itu makin berat. Karena apa? Karena Betul. nahan angin dari samping. Samping, betul. Nahan angin dari samping. Makanya yang profilnya tinggi itu gue tidak terlalu menyarankan untuk dipakai harian karena pegel. Pegel. Soalnya rim dengan profil tinggi itu cocok buat di kecepatan tinggi. Iya. Kalau buat harian itu gue lebih nyaranin serendah-rendahnya profil. Iya. Kayak gue pakai Alex Rim dia 19 tuh kalau nggak salah profilnya cuma 19 mili. Itu buat harian enak banget. Itu buat harian enak banget. Durable ya. Durable, terus juga di kecepatan rendah nyaman, di kecepatan ya. tinggi pun Iya, nyaman. iya. Walaupun gue belum ngebandingin, cuma Hmm. secara teori juga nggak sekencang yang
yang aero yang yang profilnya tinggi gitu. Oke. Terus di website itu ada hub ya kan, ada hub. Iya. Yeah. Gue pernah waktu itu main beli rims ya kan. Ada 36 hole, 32 hole, 20, 24. Iya, 20, 24. Ada 28 juga. 28 juga ada. Waktu itu nih jangan diikutin ya guys, teman-teman. Gue beli rims 36 hole. Iya. Gue beli hub 32 hole. Akhirnya gue pas gue bawa, lah mas, ini mas nggak match nih, ini salah gitu. Cara ya bisa aja sih dipasang dipasang jari-jarinya, cuman kayak aneh gak sih? Terus gue mikir, oh iya gitu ya. Nah ini pengalaman ya, dalam artian pengalaman gue adalah jangan sampai lu belum beli sesuatu tapi belum melihat profilnya seperti apa, terus yang lu butuhkan tuh kira-kira seperti apa gitu kan ya. Yeah. Nah untuk hub sendiri itu seperti apa sih mas bang? Mas bang ya, red gitu. Yeah. Bedanya antara 32, 36, terus kemudian sesuai dengan rimsnya gitu-gitu. Kalau hub balik lagi masalah compatibility paling utama. Lagi ya, balik lagi. Jadi pokoknya hub sama rim tuh harus, bukan harus, gua saranin sama. Oke. Jumlah hole. Kalaupun nggak bisa sama, gua lebih saranin banyakan hole di rim, di hub daripada di rim. Banyakin hole di hub tapi bukan di rim. Iya, bukan di rim. Nah itu notes ya, maksud gue kalau seandainya ada pengalaman sebodoh gue gitu ya, maksudnya kadang-kadang kan ya kita suka coba-coba, wah ini bagus nih rims gitu kan, berarti 36, pas kita beli hubnya 32 gitu ya. Ada perbedaan nggak sih kalau misalnya hole itu banyak, contoh misalnya paling banyak misalnya 36 ya, 36, 32 dan 28. Karena gini loh, gue pernah lihat ketika dia lagi off-road dia menggunakan hole-nya sedikit, misalnya 24. Mungkin secara estetik cakep sih, karena kan gue lihat kayaknya lucu juga ya gitu. Nah tapi sebenarnya secara fungsionalitas, secara fleksibilitas, secara durability seperti apa sih? Ini kita ngomongin di luar teknologi dari masing-masing pabrikan ya. Ini basicnya aja. Hole itu makin banyak makin kuat. Harusnya makin kuat ya. Iya, karena apa? Misalnya gini, kalau lu pakai 24 hole gitu, pakai 20 hole, ketika lu kena obstacle lu lu habis jam hajar jalan. Nah itu misalkan yang nahan getarannya itu getarannya merambat cuman dari 2 ruji. Nah sedangkan kalau misalkan lu pakai lebih banyak kan, lu hantam deg gitu. Itu hambatannya tuh terdistribusi di lebih banyak ruji, entah itu 4 ruji, entah itu 6. Nah yang kayak gitu, distribusi getaran ini yang akan bikin rim dan HP itu makin awet. Karena getarannya terdistribusi di banyak ruji kayak gitu. Jadi makanya itu ruji makin banyak, masuk hole makin banyak, itu makin durable. Oke. Menurut lo yang proper? Yang proper untuk di jalan daily ya, sama ini kan lo juga menggunakan sepeda daily juga kan? Balik ke selera orang sih, semuanya proper. Lo pakai 20, 24 proper. Cuma itu konsepnya adalah makin banyak jumlah hole, makin banyak jumlah ruji itu makin kuat. Kalau gue pribadi, gue lebih senang yang 32 hole. Tapi kalau ada yang mau pakai 24 atau 28, itu di preferensi masing-masing gitu. Preferensi masing-masing. Oke, pertanyaan gue yang terakhir nih terkait wheelset. Dulu tuh gue bingung, sampai beberapa teman-teman nih juga ya. Truing tuh apa sih gitu ya? Truing itu ada berapa tahap. Pertama, tensionnya jadi sama semua. Oke. Kalaupun nggak bisa sama, minimal bedanya nggak jauh. Bedanya nggak jauh tensionnya. Kedua, dibikin bentuk lingkaran sempurna. Ya. Walaupun nggak semua rim bisa dibikin lingkaran sempurna ya. Ya. Jadi emang ada rim yang sambungannya itu kasar. Jadi di bagian sambungan itu dia agak nonjol ke atas sedikit. Itu ada. Bukan berarti rimnya jelek. Kalau dipakai tuh performanya bagus-bagus aja. Cuma emang kalau perhatiin secara detail. Ya agak ganjel aja gitu. Cuma sekali lagi performa oke aja. Nah terus tahap sama yang terakhir adalah di centering. Centering itu benar-benar dicari tengahnya. Dan ini memang kalau dari gue pribadi nggak bisa dikerjain pakai feeling. Oh benar-benar. Pure pakai alat harus. Ya. Gitu. Dan butuh konsen juga ya, maksudnya kan lumayan ini juga ya. Ya konsentrasi standar lah, standar itu. Ya kalau udah belajar standar itu konsentrasinya. Kalau belum belajar emang terasa sulit. Maksudnya gue juga tadinya awalnya apa sih truing gitu, tapi ternyata truing itu penting juga gitu. Karena beberapa kali gue mengalami hal yang kayak saya ini ternyata harus di truing gitu, karena mungkin ini kayak kelihatannya sepeleng, ini ternyata jari-jarinya masuk pendelep satu sebelahnya enggak kan, ada gitu sering terjadi gitu ya. Dan di fiksi itu
apa namanya memang maintain sangat ya, krusial salah sih. satu maintain juga sebenarnya ya kan. Iya, soalnya Buat gini, kalau di fiksi itu wheelset nggak center. Itu bakal berpengaruh sama umur rantai juga. Okay. Bakal berpengaruh sama performa juga. Pertama jadi beratnya kenapa? Karena tuh kalau di fiksi kan itu DO belakangnya yang slide ya. Iya betul, slide. Nah jadi kalau misal kita ternyata wheelset itu nggak center, kita kan berusaha nyari centernya. Iya. Proses nyari centernya itu di wheelset yang tidak center. Center itu ya sangat sulit dan sulit. Lagi kalaupun kita udah secara visual ngeliat oh ini center nih kayaknya, itu pasti posisi coknya bakal miring. Ini yang bikin kita pas boys jadi berat. Nah itu penting banget tuh ilmu pengetahuan ya, karena kadang-kadang kita suka nggak sadar, kok tiba-tiba nyangkut nih ban gue kan gitu. Tiba-tiba kok berhenti sendiri, ada yang terjadi seperti itu juga ada gitu. Oh iya, ini gue baru ingat nih sebelum gue nutupin rim tab. Gue juga baru dulu kan kalau misalnya nih gue bukan yang ngebandingin BBM yang lain, cuman beberapa waktu itu gue bocor terus. Terus gue ada bengkel pinggiran gitu ya. Terus dia pakai, gue nggak tahu itu dibilang rim tab apa enggak, cuman kayak di apa? Bukan, kayak ada karet, dikaretin sama dia. Iya, itu ban dalam tuh. Ban dalam ya. Terus dikaretin lagi gitu lah ya. Nah, terus pas gue ke sini ke PLKS, ternyata kenapa digituin? Karena kan permukaan di rim situ suka ada tajam-tajam atau enggak hole-nya. Iya, hole-nya tuh bikin ban dalam itu jadi bocor. Nah, katanya menggunakan rim tab. Nah, rim tab itu berarti sangat penting dong. Penting. Jadi rim tab ini konsepnya adalah pertama sesuai dengan ukuran inner width-nya si ban tersebut. Inner width-nya si rim. Oke. Misalkan gue pakai DH19 ya. Itu dalamnya inner width-nya bisa nyampe 1,8 sampai 2. Gua agak lupa 1,8 atau 2 cm. Ya. Sama kayak R-Type juga. R-Type ya. Nah, itu kalau kita pakein rim tab yang kecil, misalkan ukurannya 16 mili. Itu pas kita pompa ban, itu kan ban tuh berarti membesar ya. Ada yang dari dia tadi ya segini ya jadi melebar. Dan ini berpotensi menggeser posisi rim tabnya. Ketika posisi rim tab kegeser, maka itu hole bakal kebuka. kebuka. Dan hole itu bisa tajam. Iya. Yang tadi gue bilang tadi itu yang bisa tiba-tiba jadi bikin bocor terus ya. Iya, dan itu bisa bikin bocor mulu. Makanya kalau rim tab itu gue lebih saranin sesuaiin aja sama lebar dari inner width-nya. Nah, itu penting banget ya. Jadi jangan lupa teman-teman, kenapa sih sering bocor gitu ya. Mungkin bisa jadi problemnya seperti itu. Oke, ini penutupan dari gue. Makasih Mas Red. Itu aja sih. Dah.